Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, khususnya para penyimak kajian ilmiah di channel Muhammad Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas kitab Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi sebelumnya biasa kita akan berikan sisipan ilmu. Ya, mungkin sisipan ilmunya kita akan kembali katakan bahwa ilmu ini jangan hanya ada pada kitab-kitab. Tapi ilmu ini adalah sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Itu berjalan di kehidupan kita. Jadi apa aja yang teralami di dalam diri kita itu hendaknya dipikirkan atau ditinjau secara ilmu. Nah, saya kasih tinjauan sekarang. Jadi mungkin jangan dianggap sepele ini, sederhana ibaratnya, tapi ini kita tinjauan secara ilmu. Jadi kemarin itu ibu saya itu punya kambing, anak kambing ya. masih baru dia melahirkan anak dua. Kambingnya itu jantan semak terus mati tuh. Kenapa mati? Sebabnya itu ternyata ibunya gak mau nyusui. Nah, tapi saya kasih pelajaran. Kambing itu ketika gak disusui oleh ibunya mati. Ini sih sebenarnya pelajaran tentang bagaimana pentingnya seorang ibu terhadap anak. Ini pelajarannya ini yang mau kita tekankan. Allah itu menjadikan kita itu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Jadi perintah berbuat baik terhadap kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu itu kedudukannya lebih tinggi dibanding ayah, lebih berat. Maka itu kedua setelah perintah beribadah kepada Allah digandengkan. Itu artinya secara syariat itu orang tua itu punya kedudukan yang besar. Kita harusnya mempertimbangkan kembali, melihat kembali bagaimana interaksi kita terhadap orang tua kita, terutama ibu kita. Karena itu tadi, kita itu kalau saja ibu kita tidak menyusui kita, dibiarkan aja kita, misalkan kita diletakkan di mana, mati. Itu secara ininya tuh mati, kita letakkan di mana. Kan banyak tuh yang membuang anak, dibuang selokan, mati itu, iya kan? Mati, itu namanya membuang bayi, itu mati gitu. Nah, kita itu gak dibuang sama ibu kita. Sampai sebesar ini tuh ada bukti nyata kontribusi atau jasa ibu dan bapak kita. Tapi ibu itu lebih besar jasanya. Ini kan kita dalam rangka menyampaikan ajaran, Kak. Saya ini tidak pernah akan jadi ibu, tapi saya akan katakan bahwa ibu itu selalu lebih besar dari ayah. Artinya kita tetap ini ajaran yang lurus. Tapi di balik itu saya sekaligus membuat bantahan. Bantahannya dari gini aja ada bantahan. Ajaran yang dikembangkan di kelompok yang namanya kan Aswaja atau kaum Nahdiyin atau NU kita sebut, itu kalau dilihat, dianalisis itu
mereka itu mendorong takdim, pengagungan terhadap guru lebih besar dibanding terhadap orang tua. Itu loh. Jadi kadang-kadang memang ada ibarat-ibarat ketika kalau diajarkan tuh di kitab Ta'lim Muta'alim. Memang sangat besar pengagungan ditekankan terhadap guru itu. Dan ini ajaran para Habib juga, saya baru bahas, baru nyimak tuh kan video. Itu ada Habib itu marah-marah katanya kalau ada yang mengkritik Habib itu. Kamu kalat mengkritik turunan Nabi gitu kan. Oke. Gitu kan. Jadi terasa sekali kental kalau di ajaran di kalangan kaum Nahdiyin dan kalangan habaib, ketakdiman terhadap guru itu mutlak. Bahkan murid itu tidak berani menyelisih gurunya. Walaupun gurunya salah. Ini guru salah. Kadang berselisih, misalkan baca ayat salah aja gak berani. Ini riwayatnya begitu. Gak berani dia benerin. Gitu kan. Baca hadis salah gak berani dia. Oh ini riwayatnya dari guru. Gitu kan. Baca salah apa gitu. Apa ada salah pemikiran salah aja gak berani bantah itu kalau dari gurunya. Nah itu masalah. Ini bantahannya dari sini sebenarnya arahnya. Ketika mereka mengagungkan guru melebihi orang tua, karena katanya guru itu mengangkat ke langit. Guru itu membuat seseorang itu naik ke langit, ke surga gitu loh. Sementara ayah orang ibu itu menurunkan dari surga ke bumi. Jadi kedudukan guru lebih tinggi dibanding orang tua. Tapi yang ini saya bantah sekarang. Ini bantahan. Bantahannya tadi, kalau tidak ada orang tua, kita itu gak bisa hidup sebenarnya secara syariat itu. Bukan maksudnya secara syariat itu ya, secara adat itu kita gak bisa hidup. Kamu gimana orang mati? Orang mati gak bisa hidup mana? Dan orang tua itu jasanya itu pasti jasanya itu, kita itu manfaatnya itu pasti. Itu tadi kalau dari ibaratnya kita harus mentarjih masalah kan. Ini sebenarnya kita itu harus takdim sama orang tua atau takdim sama guru gitu loh. Nah saya sekarang sedang meluruskan masalah. Kalau di ajaran Nahdiyin, di ajaran habaib itu, kita itu harus sangat-sangat takdim terhadap guru, terhadap wali, terhadap tadi Habib, cucu Nabi. Karena kadang kalau perlu jalan ngesot, cium tangan, cium kaki gitu kan. Kalau perlu berkah neng. Itu diibaratkan itu kan, ada diibaratkan di film bidah itu kan ada cerita. Itu kan ke siapa itu? Yang mereka marah siapa? Kan ini kelompok dari kelompok Aswaja dan Habaib, Thariqat kan adanya dikumpulnya di situ yang ada Thariqat. Kagak pernah ada cerita di Muhammadiyah. Thariqat itu gak ada di Muhammadiyah, di Persis gak ada, di Al-Irsyad gak ada, di Salafi gak ada. Adanya tuh di Aswaja, di Nahdiyin, kumpulnya di situ. Karena orang Thariqat, Habaib, yang ngaku cucu Nabi, yang ngakap kamu salawat kamu juga nggak akan nyampe kalau tidak lewat mereka, misalkan kan itu ini ajarannya ada di kelompok ini gitu. Nah ini saya bantah. Kenapa bantahannya? Bantahan pertama, manfaat orang tua itu terhadap kita pasti. Karena itu diisyaratkan, kita kambing aja mati, dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Itu digandengkan penyebutan perintah untuk taat atau berbuat baik terhadap orang tua dan perintah beribadah kepada Allah. Nah itu, andaikan orang tua itu tidak dikedepankan, maka diperintahkan kamu taat pada guru kan gitu. Enggak, perintah taat kepada Allah itu setelah itu adalah
perintah berbuat baik kepada orang tua. Katanya kata Allah, wa id akhadna, ini ke Bani Israel. Tapi kan itu dikayatkan dari Bani Israel, berarti kita berlaku buat kita juga. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Kita sampai situ. Ketika kami mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Jangan ibadah kamu kecuali kepada Allah. Artinya jangan ibadah kamu kecuali kepada Allah. Artinya apa? Kita jangan berbuat syirik. Kita harus bertauhid. Setelahnya baru wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kamu kepada kedua orang tuamu. Berarti ini kedudukan orang tua. Mana guru? Enggak disebutin pasti. Dimaklumi, sebenarnya dimaklumi. Guru itu ada hak besar sepanjang guru itu ada dalam kebenaran, yaitu menjadikan kita itu lurus di dalam perintah yang pertama tadi, yaitu beribadah kepada Allah. Tapi masalahnya ini kita sedang membantah itu guru itu tidak selalu benar, gitu loh. Kita ketika berguru itu belum tentu benar. Guru kita bisa menyimpang, gitu loh masalahnya. Ini yang kita ini itu adalah kalau kita menjadikan mutlak terhadap guru itu ketaatannya sehingga tidak bisa dibantah, tidak boleh diingkari, tidak boleh diselisihi. Bisa jadi ketika kita berguru kepada guru yang salah, dia mengajarkan kesesatan, gak bisa keluar lagi, gitu loh. Kenapa? Karena itu, karena takdimnya itu, nih guru saya, ini masalahnya. Padahal disisahkan kita bahas ayat sebelumnya. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtum ar-rasuli sabila. Ketika orang dolim itu di hari kiamat itu mereka itu menyesal. Ya wa yauma ya'addu dhalimu, dia itu menggigit ala yadayhi, kedua tangannya itu. Mereka berbicara, ya laitani takhadtum ar-rasuli sabila. Andaikan saja saya dulu mengikuti jalannya Rasul. Artinya kalau guru kita itu sesuai jalannya dengan jalan Rasul, maka itu pantas memang kita mentaatinya. Tapi guru itu pasti ada salahnya, gitu loh. Kalau kita mutlak mengikuti guru, apalagi gurunya cuma satu, itu pasti ada kesalahan kita itu nempel di kita, itu pasti. Bagaimana kalau kesalahannya itu di dalam hal yang besar seperti bab akidah? Karena kenyataannya kita ini kan sebenarnya mencari ilmu itu memang lewat guru. Tapi kalau kita memastikan guru itu benar sehingga kita harus selalu ikut, apalagi gurunya cuma satu, walaupun menyelisih Al-Quran misal, kita paham hanya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, kita ikut guru, masalah itu kamu, gitu loh. Nyesel nanti. Kita sedang ingatkan bahwa ketaatan terhadap guru itu tidak boleh mutlak, gitu loh. Ini yang kita bantah itu. Jadi guru itu boleh kita dengar sepanjang dia itu sesuai sama Al-Quran dan hadis sebenarnya. Ini yang harus menjadi pegangan, dan ini ajaran. Ini bukan ajaran NU ini. Ini bukan ajaran Aswaja ini. Ini ajaran Salafi. Ini ajaran Muhammadiyah kalau ini. Ini ajaran Al-Irsyad. Ini ajaran Persis. Mereka itu tidak pernah mendogmakan ketaatan yang berlebihan terhadap guru. Mereka itu begitu. Dan guru itu ya, guru itu hanya menyampaikan ilmu. Kalau dia sesuai dengan ilmu, ya itu silahkan ikuti. Karena kalau enggak kamu akan berdosa kan. Tapi kalau salah, dia hanya menyampaikan, ya silahkan kamu cari yang lain, gitu loh maksudnya. Kamu boleh menyelisih gurumu, gitu loh. Ini ajaran ini sehat, gitu loh. Kalau ajaran di Salafi begitu sehat, guru itu tidak mutlak diikuti itu. Jadi murid itu tidak
Tidak dibuat, oh kamu nanti kualat, gak bermanfaat ilmunya. Enggak gitu. Justru bentuk kemanfaatan ilmu itu, kalau tahu guru salah, dia berani gak mengikuti gitu loh. Oh ini guru saya itu begini dan saya merasa ini tidak sesuai. Nah itu baru itu belajar itu baru gitu loh. Dan ini yang saya kembangkan. Saya nggak peduli guru saya salah, saya nggak mau ikut gitu loh. Ya kan, ini kan kenapa nih saya sekarang nih. Saya kenapa nih sampai sekian puluh tahun saya belajar. Ini kayak saya sedang membantah guru saya. Guru saya menyampaikan ajaran, saya merasa ini nggak sesuai sama Al-Quran. Maka bertahun berlama-lama itu sebenarnya membuktikan bahwa ajaran guru kami itu keliru. Dan otomatis saya itu akan membantah guru saya secara langsung atau tidak langsung. Ini tidak langsung saya membantah. Jadi ajaran ilmu kalam yang dijelaskan oleh guru kami itu keliru. Andai kan saya mutlak harus ikut salah guru saya, ya saya akan jadi ahlul kalam. Saya menyimpang gitu loh. Ya kan? Dan kita sebut lagi guru kita itu banyak melakukan kekeliruan, bangun kuburan, misalkan gitu kan. Mewajibkan haul, macam-macam lah. Jadi gak ada dipastikan, bener itu gak dipastikan. Kita sebagai murid itu wajib milih-milih gitu loh. Ada kondisi bahwa guru kita benar, kita terima. Kan ada guru kita gak mungkin salah semua, gak mungkin. Ada benarnya ngajarin sholat, ada benarnya gitu kan. Oh iya kita terima. Tapi kalau kondisi-kondisi oh ini itu tidak sesuai, maka kita harus berani menyelisihinya. Walaupun guru kita sendiri. Ini ajarannya bukan di NU ini. Ini ajarannya adanya di Salafi. Adanya di Muhammadiyah itu. Adanya di Persis ini. Adanya di Al-Irsyad. Mereka itu tidak pernah mendogmakan harus mutlak taat kepada guru. Enggak. Tapi ini yang beda, bukan ajaran habaib. Habaib itu dia itu harus patuh terhadap gurunya itu. Ajaran thariqah itu dia harus patuh pada gurunya karena dianggap guru itu jalannya ke surga. Ya itu adanya di Aswaja. Nah ini kritikan terbesar terhadap Aswaja itu, ini sebab kesesatan tuh di sini. Ini syubhat. Nah, kita bantah dengan keadaan ini, kata panjang sedikit. Kambing aja kambing mati kalau nggak diurus ibunya. Kita itu harus taat kepada ibu mah pasti. Walaupun ibu kafir aja harus hormat kalau ke ibu karena manfaatnya pasti. Kalau ke guru kita belum tentu lurus di dalam agama. Gitu kan? Andaikan mereka lurus, maka kita harus ikuti. Andaikan mereka keliru, kita harus berani untuk menyelisihinya gitu. Nah ini kaidah penting. Maka kata Ibnu Abi Dawud, wada anka ara ar-rijali wa qawlahu fa qawlu rasulillahi azka wa asyrafu. Tinggalkan oleh kamu pendapat-pendapat lelaki dan ucapan-ucapan mereka karena ucapan Rasulullah itu lebih bersih dan lebih membuat lapang dada. Jadi yang harus kita ikuti itu Rasulullah. Ada Al-Quran, ada Sunnah, itu Rasulullah ikuti. Jadi kalau kita tahu ada hadis Rasulullah, terus ada ucapan guru menyelisihi hadis Rasulullah, tinggalkan ucapan guru gitu loh, paham kan? Tapi kan mereka gak mau karena mereka nganggapnya itu, ini keyakinan mereka itu, guru itu, ulama itu, kata mereka sebut ulama, itu lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis. Begitu berselisih antara ulama atau guru mereka dengan hadis, tinggalkan Quran, ikuti ulama mereka. Begitu masa itu sebab kesesatan. Karena tidak bisa dikontrol akhirnya. Sementara ulama kan banyak. Ya kan? Lalu kalau begitu apa patokan benarnya? Semua orang boleh berpendapat itu. Nah, tapi kalau udah begini, kita itu bisa mengontrol. Pendapat mana yang benar itu bisa dikontrol. Guru itu tidak semuanya benar gitu. Ya kalau kamu udah mendapatkan guru yang benar, ya kamu harus ikutin. Ya kan, guru yang benar kalau Nabi misalkan. Kalau orang taat kepada Nabi itu pasti itu harus. Itu bahkan lebih dibanding ke orang tua. Kalau ke Nabi jelas. Jadi kalau ke Nabi jelas kita harus takdim atau cinta
mengikuti Nabi itu mutlak, jelas. Atiullah wa atiur Rasul, jelas. Karena digandengkan kalau ke Nabi sama Quran. Tapi kalau ke guru, enggak. Guru itu tidak mutlak. Karena guru itu tidak bisa menggantikan kedudukan sama persis dengan Nabi, itu nggak bisa. Guru itu ada salahnya gitu loh. Kalau tahu kondisi bahwa guru itu ada salahnya, kamu jangan berikan ketaatan secara mutlak. Jadi setiap ucapan guru diikuti semua. Wah, kamu bisa menyimpang kalau gitu caranya. Karena jangankan guru kita yang sekarang baru hidup sekarang. Mujahid, kita ceritakan kemarin Mujahid aja, dia itu ada kelirunya. Sahabat aja ada kelirunya. Ini kita sampaikan, saya tidak nyebut tempat. Saya pernah baca di dalam apa namanya itu? Di dalam Asbabun Nuzulnya Al-Wahidi. Itu ada sahabat itu berpendapat atau berpemahaman ketika memahami tentang nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum, artinya boleh untuk menggauli perempuan dari duburnya. Dan ini keliru, kan gitu? Ini keliru, dibantah oleh sahabat lain gitu loh. Artinya kalau kita cuma dapat gurunya satu, walaupun sahabat aja, ada kelirunya. Kalau mutlak ya kamu dapat pemahaman yang keliru. Paham nggak? Paham. Oke. Ini masalahnya, kita sedang ngebantah ini. Guru kita itu ada salahnya, pasti. Kesalahan tuh pasti. Andaikan kamu harus mutlak ikut gurumu, apalagi guru kamu cuma satu-satunya, kamu pasti ada kelirunya. Serap kelirunya pada kamu. Apalagi kalau ternyata kelirunya fatal. Gitu kan. Ini kan kita seperti misalkan ngajarin ilmu kalam. Satu, kamu cuma gurunya cuma satu doang. Itu otomatis belajar ilmu kalam. Udah kamu jadi ahlul kalam. Padahal kata Imam Syafi'i, la an yabtaliyahu Allahul mar'a bikulli dambin ma khala syirka billahi khairun lahu min an yabtaliyahu bil kalam. Kalau begitu gimana? Kata Imam Syafi'i, andaikan seseorang itu diuji dengan setiap dosa selain syirik kepada Allah, lebih baik dibanding diuji dengan ilmu kalam. Artinya gimana? Jadikan guru itu, ini yang benar, yang sehat nih. Yang ingin saya tempuh itu begini, jadikan guru itu jembatan kita untuk belajar. Kalau perlu bahkan guru itu harusnya open minded untuk diskusi, di debat sama murid itu dia harus senang, jangan marah gitu loh. Kalau di berdebat sama murid itu dia harus senang juga, karena itu melatih kecerdasan murid juga. Nanti bahkan guru pun jadi pintar gara-gara berdebat sama muridnya. Ini berdiskusi lah. Nah, ini harus dikembangkan, dan ini nggak ada di dalam kulturnya masyarakat Nahdien. Nggak ada. Kalau kulturnya masyarakat Habib itu, torikoh itu nggak ada. Yang mutlak harus taat kepada guru. Tapi ada di dalam masyarakat yang ilmiah. Ya, masyarakat yang kayak Salafi itu ada. Makanya kita lihat di zaman dulu, kita sering mendengar bagaimana Imam Malik sama Imam Syafi'i itu berdebat. Ya gitu. Loh, kalau dia mutlak harus ikut Imam Malik, Imam Syafi'i itu gak bisa membuat mazhab sendiri. Dia muridnya Imam Malik. Imam Ahmad itu berdebat sama Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i juga sebenarnya. Ya kalau misalkan dia mutlak harus ikut Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad gak boleh berpendapat lain. Tapi kan ternyata terjadi di ulama salaf itu, terjadi itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad beda pendapat, padahal mereka satu rangkaian guru. Ada silsilah ilmu. Nah, ini harus yang kita ikuti itu. Kita gak boleh takut berbeda pendapat dengan guru kita gitu loh. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Jadi jangan seakan-akan kalau menyelisihi guru itu kamu kualat, neraka. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Jadikan guru itu jembatan kita memahami ilmu. Andaikan ngerasa guru kita itu tidak sesuai, kamu gak usah khawatir. Gak usah khawatir, diselisih aja. Satu, yang kedua,
guru kamu itu ada salahnya. Karena itu kamu jangan berguru ke satu orang. Itu loh. Ini kita tekankan. Nih kalau orang baru belajar satu orang, terus merasa ini saya dari guru saya. Guru kamu salah, kalau guru kamu masuk neraka, kamu masuk neraka gitu. Ini penyesalan itu. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini penyesalan. Andaikan saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil. Ini gurunya. Anggaplah gurunya khalil. Andaikan saya tidak berguru ke si fulan sehingga dia menyesatkan saya. Laqad adallani anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Hati-hati memilih guru. Makanya ini kalau ulama salaf, ini kalau ulama itu nih Ahlus Sunnah itu selalu diingetin, hati-hati memilih guru. Bagaimana cara memilih guru? Pertama itu ditanyakan sama guru saya itu. Minimal pertama teliti dulu siapa gurunya. Itu satu. Ini kalau orang udah berilmu. Yang kedua, ditanyakan kepada ahlul ilmu, ini ilmunya gimana? Karena ilmu itu ada hubungan, ada ketahuan. Kan gitu. Tapi kan masalahnya kita itu tidak selalu langsung lurus jalannya gitu loh. Ini seperti saya alami, ini saya kan nggak lurus. Saya hidup di masyarakat yang disebut kalau bicara itu kekeliruan itu tersebar. Kayak misalkan kebid'ahan itu tersebar. Kalau saya tidak mengambil belajar dari mereka, ya saya juga gak belajar akhirnya kan. Nah itu kalau begitu, kalau saya mutlak begitu, saya gak dapat ilmu. Yang gak tahu apa-apa. Padahal memang ilmu itu kembali katakan tercecer. Kalau begitu yang harus dikembangkan tadi nih. Gak boleh fanatik terhadap guru. Fanatik ini yang saya hajar nih fanatiknya. Walaupun salah gurunya ini guru saya. Nah itu gak boleh gitu. Sama dengan mazhab aja. Kita bukan dilarang bermadhab. Fanatiknya itu yang gak boleh. Jadi kalau saja gurumu itu, walaupun ada itu pendapat gurumu, dan ternyata menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, gak usah khawatir, tinggalkan aja. Gimana caranya kamu bisa menyelisihi Quran, tahu bahwa guru kamu menyelisihi Quran dan menyelisihi hadis? Ya kamu harus belajar sama guru yang lain lagi, plus kamu belajar Quran dan hadisnya. Nanti ketahuan gitu loh. Ini makanya kenapa ini sentral nih kalau saya sendiri dalam proses ini kan kita hidup nih. Ini agak menuntut ilmu itu harus hidup kan terus. Saya sendiri bisa sampai di titik ini itu kan sebenarnya hakikatnya menyelisih guru saya. Guru saya itu mengajarkan ilmu kalam, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Seperti kemarin dikatakan katanya Allah gak punya tangan. Di dalam Al-Quran ada kok. Kan gitu saya bantah tuh sebenarnya. Di dalam Al-Quran ada kok kalimat Allah punya tangan. Nah berarti itu masalah penafsiran harus dibongkar. Berjalan sekian puluh tahun lagi, 26 tahun saya pelajari, lebih benarnya Allah tuh ada tak punya tangan. Baca tafsirnya. Makanya akhirnya menyimpulkan bahwa ucapan guru saya itu keliru. Itu jalannya ahlul kalam. Makanya saya menyalahkan ilmu kalam. Saya bersaksi sampai hari kiamat menyalahkan ahlul kalam. Sampai ditegakkan pengadilan di depan Allah, saya akan salahkan itu. Begitu kan? Nah, tapi kalau saya hanya belajar dari satu guru, itu udah, itu kayak teman saya akhirnya. Itu kental banget, itu ucapan guru ditiru banget sama dia. Saudara saya, dia adik kelas. Ini ucapan guru ceples, bener ceples banget ya. Kamu belajar yang di situ aja, nggak belajar dari yang lain masalahnya. Tapi begitu disampaikan menolak juga, yaitu namanya fanatik terhadap guru. Jangan begitu juga. Nah, kita jalannya ilmu nih. Ulama ini tidak pernah fanatik terhadap gurunya, yang benar itu begitu. Yang ada itu kita harus belajar dari banyak guru. Nah kalau kita belajar dari banyak guru, gak mungkin fanatik kepada satu guru ya, gurunya banyak gitu loh. Nah, tuh. Yang kedua, pendapat guru gak mungkin sama. Ada kadang-kadang bedanya. Dari situ kalau kita tahu ada bedanya, baru di situ bijak. Yang dipilih itu yang disepakati. Masalahnya ini yang fanatik itu belajarnya dari satu guru, nggak belajar dari yang lain. Ini masalahnya.
Ini kayak teman saya, kayak saudara saya, belajarnya cuma di situ doang. Habis itu merasa benar ya susah. Beda kalau saya kan enggak. Saya kan belajar dari sini. Ini belajar aja di organisasi, lintas organisasi. Saya belajar di NU, Aswaja, belajar di mendengarkan dari Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Persis, Ustadz Al-Irsyad, Ustadz Salafi, Wahabi. Jadi saya nggak mungkin fanatik. Wong saya itu, mereka itu pendapatnya beda-beda itu. Ya kan, begitu beda-beda, saya harus mentarjih masalah gitu. Kalau mereka gak sependapat, jadi gak mungkin fanatik. Kalau model saya gak mungkin. Kenapa? Karena gurunya bukan satu, banyak gurunya dan spektrumnya beda-beda gitu. Pendapatnya beda-beda, itu gak mungkin saya itu fanatik satu guru. Karena spektrum atau cakupan pendapat mereka itu beda-beda dari guru saya itu. Jadi kalau bicara bingung, kalau orang yang gak mikir mungkin bingung. Kalau saya ya itu hasanah ilmiah, akhirnya wawasan ilmu. Begitu. Nah, ini kita ingatkan, jangan fanatik. Imam Al-Bukhari sampai berguru 1080 guru. Pasti ada perbedaan dari guru itu, pasti. Tapi yang Imam Bukhari cari itu bukan perbedaannya, kesepakatannya. Makanya ketika menjelaskan huraian akidahnya Imam Al-Bukhari, beliau sebutkan itu dari guru-gurunya ini. Mereka bersepakat di dalam 10 perkara. Nah, ini baru ilmu. Abu Zur'ah Ar-Razi itu dan Abu Hatim Ar-Razi itu berguru ke 3.000 ulama berbagai negeri. Setelah itu mereka berkata, ini mereka bersepakat. Nah, ini baru ilmu. Jadi kalau Anda berguru baru satu orang, terus merasa ini yang terbenar, yang terbaik, Anda harus bangun. Nah, gitu loh. Anda kurang ilmiah. Kalau baru baca satu kitab, wah ini yang terbaik. Kamu itu kurang jauh mainnya, gitu loh. Ini bicara akidah, baru belajar ilmu kalam doang satu. Tijana Rulia misalkan, atau Kifayatul Awam, udah yang terbaik. Itu kamu ini gampang termakan, gitu. Karena itu saya juga baca kitab itu, ilmu kalam itu dari puluhan kitab. Maksudnya belajar akidah itu, ilmu kalamnya saya pelajari gitu loh. Akidah alul hadis saya pelajari. Akhirnya kalau digabung akidah alul hadis itu puluhan kitab. Saya kemarin rujukan baca aja 36 kitab saya. Terus belum tafsirnya, belum itu. Yang kita sajikan dan banyak. Nah, yang sudah kita pelajari, yang kita ini saya sempat sajikan 20 kitab dan lebih dari yang lain-lain banyak. Jadi kita jangan merasa benar baru baca satu kitab gitu loh. Oh, satu kitab ini yang terbenar. Salah, itu nggak, kurang ilmiah. Sama belajar dari satu guru, oh ini yang terbaik, yang terbenar. Gimana? Ini kan saya sama ucapan saya, sama bantahan saya sama guru saya tuh di SMA tuh. Ya, ini kata guru saya. Ini ucapan saya dulu yang culun. Kita misalkan mazhab Syafi'i gini-gini. Saya baru belajar mazhab Syafi'i gini. Kata guru saya, kalau kamu ingin tahu bagusnya madhab, bandingkan sama madhab lain. Ini baru benar artinya, ini kedudukan saya dulu. Jadi kalau gitu saya masih culun gitu loh. Benar ucapan guru saya yang salah. Saya akui aja salah kan. Oh iya, ini guru saya benar nih, sekarang saya baru rasa gitu loh. Ini pendidikan guru. Jadi kalau kamu bisa ingin ngebandingin benernya madhab, bandingkan madhab itu, dibongkar secara pendalilan. Dan ini levelnya bukan level anak SD, STK. Ini levelnya level ulama udah. Sama kalau kita bicara akidah. Kamu jangan belajar baru aja belajar ilmu kalam hadis itu yang terbenar. Kamu bandingkan sama pendapat lain dalam masalah tersebut, yaitu misalkan pendapat tentang alul hadis. Terus dibongkar secara pendalilan baru. Nah, ini yang saya tempuh. Makanya belajarnya gak pendek akhirnya. Jadi kalau kamu merasa misalkan ini saya ngebantah saya misalkan Muhammad itu sesat, kamu belajarnya buku apa ini dong? Kamu baru baca gitu ada nyesatin saya, kamu ajak diskusi gitu loh, karena saya bisa bongkar gitu loh. Kamu misalkan belajar gini, saya bisa bongkar kayak kitab yang kamu pelajari itu udah saya pelajari. Apa? Jandaruri, Kifayatul Awam, Ummul Barohin, Jawharut Tauhid, bahkan Al-Luma Imam Abu Hasan Al-Asy'ari saya sudah buka itu. Isinya ngemeng semua sebenarnya gitu loh. Yang kamu anggap benar itu ngemeng. Kamu bandingkan dengan tafsir atau Bari Al-Bagawi, bandingkan.
sama ucapan ulama yang lain, bandingkan dengan kitab, baru kita akan tahu yang benar yang mana. Gitu, ini penting. Makanya jangan fanatik terhadap guru, karena bisa jadi guru kamu itu keliru. Ini ingetin, kita belajar nih, ada belajar. Ini pendidikan fanatik itu adanya itu di Aswaja, di Habaib, di Toriko, adanya di kelompok itu Aswaja. Karena nggak ada di Muhammadiyah, nggak ada di Persis, nggak ada di Wahabi, nggak ada di Salafi, nggak ada di Al-Irsyad. Mereka itu, nih kita didikan nih. Ini guru kami nih, kita sebut ya. Guru kami itu Al-Ustaz Zulkarnain pernah cerita. Guru beliau Al-Hadis dari Yaman namanya Syekh Mukbil itu membuat bahasan hadis. Karena ahli hadis. Bahasan ahli hadis itu katanya hadis tersebut misalkan lah, anggaplah sahih, misal. Tapi kata guru kami, guru saya itu membuat bahasan ini doib. Bayangkan nggak? Muridnya berarti membantah gurunya bahwa hadis itu doib. Misal, ini misal. Intinya penyelisihan antara murid terhadap guru. Apakah Syekh Mukbil marah? Enggak, dia itu senang gitu loh. Dia harus senang. Oh, berarti muridnya itu cerdas walaupun menyelisihi gurunya. Dan akhirnya pembahasan dari guru kami Ustaz Zulkarnain itu dimasukkan ke dalam bukunya, revisi bukunya Syekh Mukbil. Ini guru baru. Ini guru aja nih, guru nih, jangan fanatik dan jangan merasa benar, tidak boleh dikritik gitu. Ini saya baru baca, baru lihat dulu video. Ada Habib ngomong nih, katanya kalau orang yang mengkritik Habib itu, kau alatlah segala macam lagi kamu. Dianggapnya itu kamu mengkritik Habib itu apa itu? Iblis gitu kan. Ini karakter iblis. Dibantah tuh, ada yang ngebantah lagi. Justru kalau kamu gak mau dikritik, justru itu karakter iblis. Kenapa? Karena iblis itu karakternya merasa benar. Merasa benar itulah itu yang menjadi sebabnya kesesatan. Sudah merasa benar, anti kritik. Padahal tadi saya katakan tadi, ilmu ini tercecer. Ilmu kita ini, Islam ini tidak kumpul lagi di satu orang. Kalau kita dapat gurunya Nabi Muhammad, jangan mengkritik. Kita harus terima sami'na wa ata'na karena guru kita Nabi Muhammad. Tapi ini guru kita kan bukan Nabi Muhammad. Bukan maksum. Berarti ada masa mahalul khoto di situ. Kalau mahalul khoto gak boleh fanatik terhadap guru kita. Guru kita ada benarnya, ada salahnya. Gitu loh. Dan kalau kita sebagai guru, jangan juga mendogma murid itu harus fanatik terhadap dia. Jangan. Itu nanti akan menyesatkan kita sebagai guru. Dan nanti akan menyebabkan kesombongan dan menyesatkan murid. Sampaikan aja sama muridmu, saya hanya menyampaikan ilmu sebatas yang saya ketahui. Kalau kamu tahu ilmu yang lain menyelisihi apa yang saya sampaikan, datang kepada saya, kita diskusi. Gitu yang benar gitu loh. Dan ini jarang. Ini andaikan bisa gitu, saya enak diskusi sama guru-guru saya. Kebanyakan itu kalau kita diajak diskusi marah gitu loh. Oh, marah itu. Ini kan ada marah itu, kamu tahu apa? Gitu loh. Marah dia itu. Kebanyakannya kan gitu, marah gitu loh. Banting pintu. Kadang-kadang ada nih kiai di sini banting pintu. Oh, kamu. Padahal nih, kalau misalkan dia anggaplah guru, terus ada murid itu orang berilmu, murid itu tetap berilmu. Jangan-jangan muridnya lebih berilmu dari gurunya, jangan-jangan. Kan semakin, walaupun murid kan dulu pernah berguru, tapi semakin berjalan waktu bisa jadi murid itu menjadi lebih berilmu. Nah, kalau misalkan membuka diri diskusi, malah membuka wawasan. Oh, gitu loh, paham kan? Jadi kita harus jadikan guru dan murid itu sebagai modal mendapatkan ilmu. Harusnya begitu. Jadi guru itu harusnya menjadikan murid itu menjadi tambah wawasan. Karena murid itu ketika dia belajar dari gurunya, ini kan dapat ilmu dari gurunya. Begitu dia belajar dari yang lain, ada wawasan lain. Nah, kalau dia diskusi, itu tambah berilmu.
Ini yang dijalani oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu dianggap muridnya Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad itu punya riwayat hadis yang lebih banyak dibanding Imam Syafi'i. Karena itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga gurunya juga gitu. Beliau saya ngambil riwayat dari Imam Ahmad juga. Nah, Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad itu tidak menyepelekan. Enggak, ini kamu diambil itu ilmu dari Imam Ahmad juga. Oh, yang mendapat riwayat. Dan Imam Ahmad ketika menyampaikan riwayat Imam Syafi'i, dia senang. Ternyata kadang-kadang saya nggak paham tahu riwayat ini, begitu datang ke Imam Syafi'i dijelaskan, oh ini maksudnya begini. Begitu loh, makanya riwayat. Kalau udah seperti itu, maka kalaupun ada perbedaan itu, perbedaan masalah pemahaman yang sedikit dari antara murid dan guru, dan itu akhirnya saling menyayang, saling mendoakan. Imam Ahmad itu dikabarkannya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Karena memang perselisihannya cuma perselisihan pemahaman. Nah, tapi kalau misalkan ternyata perselisihannya antara murid dan guru ada perselisihan masalah besar seperti akidah, ya memang ujungnya pasti harus diskusi lebih serius. Karena ini ujungnya kalau ada terjadi diskusi, ada salah satu yang kadang guru harus merujuk, kadang-kadang ternyata muridnya nih. Kalau saya diskusi ya, saya ada salah satu guru ngajarin ilmu kalam. Ini kalau terjadi diskusi sama saya, begitu saya dalam suatu saat guru saya harus rujuk dari ilmu kalam. Gitu kan. Tapi saya belum pernah diskusi. Kenapa? Karena gitu tadi masalahnya. Tidak semua orang menerima open minded gitu loh. Nah, berikutnya lagi. Kita anggaplah saya ini guru, nih, ustadz. Kita ini jangan merasa ilmu sudah kumpul pada diri kita, sehingga kalau ada yang mengkritik kita itu kayak mau menjatuhkan itu. Jangan. Ini saya tantang nih, yang mau mendebat saya, debat aja. Ini debat aja di dalam video saya, debat saya di dalam YouTube saya. Kalau saya salah, tegur aja. Kenapa? Karena ini menjadi sarana pembelajaran. Saya nggak apa-apa, debat aja. Salahin aja, kalau saya salah, salahin. Kamu salah, Mat. Salahin aja gitu loh. Nah, kalau kita terbuka untuk dikritik, ini justru modal kita dapat ilmu menjadi lebih tinggi. Gitu loh, ini masalahnya. Kenapa kita ini kalau salah itu tidak gampang memperbaiki? Karena memang gak mau disalahin dan gak mau mendengar. Ini kayak sama Ustadz Aswaja kan. Ustadz Aswaja saya kemarin cerita, tidak ada ustadz yang selamat dari lisan dia, dikritik sama dia jebet. Dan sama saya sama diskusi. Silahkan aja kalau saya dikritik boleh, dan kalau saya salah juga saya akui salah. Oh iya, makanya saya pernah ngakui salah ketika ngucapin kalimat saya salah, tapi dia sekarang kayak gak mau diskusi banyak lagi sama saya karena saya tahu orangnya kan, saya open minded. Nah, kayak tahu kapasitas saya juga ya. Oh akhirnya mungkin dia gak mau juga kayaknya memperpanjang di kalau bahasa akidah itu, tahu ternyata saya mungkin mendalam gak bisa. Ya kamu sekarang mau menyalahin atau menerima hidayah gitu loh. Karena kalau kamu menerima hidayah, kamu juga harus ngakui salah. Kalau kamu merasa nggak ini salah, kamu ngakui salah. Saya juga kalau salah saya ngakui salah. Nah ini baru benar diskusi. Ini bukan miro. Itu kan dilarang itu. Watarkul jidali wal miro ibidini. Kita harus sunnah nih, tinggalkan miro dan jidal. Tapi kalau diskusi boleh. Nah kalau kayak saya ini bukan miro, ini diskusi. Karena kalau saya salah, saya akui salah. Kalau bagusnya diskusi itu kita diskusi di dalam sumber yang sama. Misal kita mendiskusikan di dalam tafsir yang sama. Misalkan akidah ini terjelaskan di dalam tafsir ini. Gitu. Jadi kalau beda-beda rujukannya, makanya saya itu diajak diskusi, saya kasih dulu ini 20 kitab rujukan plus 16, 36 plus tafsir plus hadis. Akhirnya gak mau dia diskusi karena rujukannya banyak. Akhirnya dia gak mau diskusi. Ya saya kasih PR. Artinya masanya gini, kalau kamu mau baca itu, saya gak perlu ngomong sama kamu juga, kamu udah dibantah tuh sama begitu gitu. Nah sekarang kita lihat kamu mencari hidayah atau tidak. Saya itu mencari hidayah itu, saya gak apa-apa disalahin. Memang saya juga mencari, saya ingin tahu yang salah yang benar kan, gak apa-apa. Dari awal juga saya sudah meragukan ini kok kayak salah.
Begitu ada yang nyalahin ya saya nggak marah, enggak. Pelajari lagi, oh iya pelajari. Gitu, satu pelajaran lagi. Kita ini dalam beragama jangan ingin dibenarkan terus. Kelakuan kita ini, oh kamu benar, kamu udah masuk surga, kamu benar-benar surga. Jangan. Kalau kita mencari ilmu, kita itu harus senang kalau ketahuan kalau kita salah. Supaya apa? Perbaiki, gitu loh. Jadi kalau ada yang mengkritik, misalkan ini Mamat ini mengkritik aja gini-gini nyalahin. Ya kalau kamu gak mau disalahin, kamu merasa udah benar itu berarti. Dengan ilmu ini, kalau kita dengar ilmu, kita harus senang dikasih tahu oh ini salah. Untuk kita perbaiki. Makanya perhatikan ibadah saya itu dari dulu ada perubahan-perubahan. Ya bacaan Quran aja kadang ada perubahan, kayak pernah cerita kan. Saya baca Quran, lulusan pesantren disalahin oleh orang yang lebih muda, dan dia ngajarinnya alif-alifan, alif ba gitu. Tapi ternyata ada manfaatnya di dalam konsistensi mad. Ada ternyata manfaatnya. Oh baru sekarang sadar, oh ada manfaat gitu. Jadi kalau kita disalahin jangan marah. Memang justru kalau kita berguru kita ingin disalahin gitu loh, supaya tahu benarnya. Kita pernah dites Al-Fatihah di Syekh Ibrahim itu semua salah, dan saya juga disalahin. Jangan marah. Gitu. Berguru itu jangan marah kalau disalahin. Sama, kita sebagai murid jangan marah disalahin kalau oleh guru, dan kalau kita sebagai guru kalau ada yang menegur keliru walaupun oleh murid jangan marah. Ini mungkin hidayah untuk kita. Kayak saya ini sampaikan, siapapun yang merasa bahwa ucapan saya keliru di dalam video ini, karena video ini sebagai mudzakarah ilmu, sampaikan di dalam YouTube ini, dalam komentar aja, kita diskusi. Satu ya, jadi diulang. Terhadap ilmu ini kita itu menghormati ilmu, melebihi menghormati guru. Kalau guru salah, tinggalkan aja, misalkan kita keliru ya dalam hal itu, gak usah diikuti. Yang harus kita junjung itu adalah ucapan Nabi dan firman Allah, dan para ulama itu bagaimana kesepakatan. Karena kalau bicara tadi ya, ingat ya, guru itu ada salahnya. Jangan fanatik terhadap guru, apalagi gurunya cuma satu ya, enggak, repot. Kita sampaikan tadi, sahabat aja ada yang salahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kaidah fikih. Wa kullu ma nasya'anil ma'duni fadaka amrun laisa bil madmun. Ini kaidah fikih sedikit-sedikit aja kita santai ya. Tapi sisipan-sisipannya itu lebih penting. Ini yang bisa membongkar kita dari potensi kekeliruan. Dan kesombongan kita juga kikis. Jangan merasa udah gak bisa dikritik, ya kan, itu gak benar. Dan ini yang mungkin saya juga ada di sini, ada satu ustadz yang open minded itu, tokoh di sini namanya Palebe itu, dia open minded. Kalau saya sampaikan ilmu tidak didengarkan, itu didengarin, dan kadang-kadang setelah itu benarkan sama dia. Itu beda sama yang lain. Itu yang lain kalau udah ngomongin ini kadang-kadang gak cocok sama saya aja, saya kadang khutbah aja dihentiin sama dia, gak boleh khutbah, gak boleh apa, gak boleh ceramah, udah gak dikasih sama dia, gak pernah segala. Iya, bahkan ceramah saya di tempat saya lain dibubarin sama dia. Itu namanya hasad. Dan itu gak boleh itu. Kalau gak cocok dalam satu masalah, misalkan saya nganggap nih mauludan ini bidah, dalam masalah ini benar, kamu harusnya menerima dong. Oh, itu namanya hasad. Maksudnya kan gitu. Tapi kalau kayak Palebe, kamu beda pendapat gak apa-apa. Nggak apa-apa, kita juga tidak memaksa, tapi ada hal-hal lain yang diterima. Kamu itu ada benar dalam hal yang dia cocok dan terima. Begitu. Jadi kita ini kalau begitu, kita enak hidup itu enak. Saling menambil ilmu. Saya tadi guru-guru saya itu ada yang bagus, ya udah ambil. Tapi begitu ketahuan nggak bagus, ya bagian itunya nggak bagus. Tapi masalahnya kesalahan itu juga ada bertingkat. Ada dalam hal pokok, ada dalam hal cuman masalah sepele. Baik, nah kita kaidah fikih yang berikutnya. Wa kullu ma nasyanil ma'duni fadaka amrun laisa bil madmuni. Segala sesuatu yang timbul dari sesuatu yang diizinkan, fadaka amrun laisa bil madmuni, maka itu perkara yang tidak ada dhamma.
Kasih contohnya apa ya? Kaidah fikih aja ya. Contohnya kayaknya kaidah fikih. Kalau orang di dalam misalkan kedokteran, bab muamalah ya. Biasanya kalau ada mau tindakan, dokter itu kan dia minta izin ya. Minta izin itu. Nah, kalau dia sudah minta izin, apa aja minta izin? Akibat dari tindakan itu setelah diizinkan, sepanjang tidak ada ini ya, tidak ada penyepelean misalkan, maka itu tidak ditanggung. Dokter itu kadang-kadang melakukan operasi, ya kan? Pada operasi itu ada akibatnya, itu pasti. Ketika ada akibat dari operasi yang sudah diizinkan, maka tidak ada tanggungannya, tidak ada domannya. Itu. Kadang-kadang operasi juga kan sebenarnya kadang-kadang nggak selalu berhasil juga. Ada orang dioperasi, setelah dioperasi malah meninggal setelahnya juga sebenarnya. Ya itu nggak ada tanggungannya juga. Kalau tidak ada malpraktek kan. Jadi gitu. Ini kan satu contoh aja yang paling gampang. Kullu ma nasya'anil ma'duni padaka amrun laisa bil madmuni. Di dalam kirot itu kan kadang-kadang orang itu kan itu kerjasama ya, menyerahkan harta untuk dikelola dan tergantung perjanjiannya ya. Kalau perjanjiannya itu biasanya memang pemilik harta itu menanggung risiko kerugian modal. Kalau orang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya dan ternyata rugi, maka ketika rugi itu pemilik modal itu dia menanggung. Berarti yang berusaha tidak ada doman. Aturannya gitu. Kecuali ada pelampauan batas. Kan tidak diizinkan melampaui batas. Nah, diizinkan itu berusaha sebaik-baiknya. Nah, sekarang bagaimana sekarang ini? Kita kasih aroyah. Apa tuh? Aroyah itu apa? Bukan aroyah ya. Bukan aroyah. Aroyah itu kan ini bab ini ya. Kita bukan dari situ. Kita babnya kalau aroyah itu kan penukaran ini nggak bisa masuk situ. Kita babnya kasih contoh ijarah. Sewa. Orang itu menyewa bangunan, dipakai apa adanya. Ternyata ada kerusakan, tapi bukan dirusak sama dia, ya itu gak nanggung. Sewa. Sekarang Ariyah juga sama. Jadi kalau Ariyah itu penyewaan, pemanfaatan, peminjaman. Sekarang bagaimana kalau Ariyah itu kan biasanya kalau Ariyah itu kan kalau tadi kan ijarah penyewaan. Sekarang bagaimana kalau dia Ariyah? Ariyah itu dia itu biasanya kan nggak ada upahnya ya kalau Ariyah. Kalau ada rusak gimana? Nah kalau ada rusak justru dia mau ditanggung karena kamu sudah make terus
Kali enggak, dia kan cuma minjem kan Arya. Nah, dia katanya disebut tuh di sini kalau misalkan Arya kalau ada rusak, maka dia kan tanggung pakai sesuai dengan harganya. Karena kan dia nggak bayar upah ya. Nggak bayar, kalau Arya kan nggak bayar. Jadi kalau rusak ya kamu tanggung jawab. Kalau nggak normal ya. Tapi kalau motor, sekarang motor gimana? Motor disewa. Motornya disewa. Diizinkan. Ini kalau motor disewa, bentar ya. Terus itu motor itu terjadi kerusakan. Maka gak nanggung karena dia udah diizinkan dan nyewa juga ada biaya. Jadi yang itu yang nanggung ada yang pemilik motor. Itu ya dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.